Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Liadoge Parsi dengan NPM 242111405. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengeksplorasi sisi kewirausahaan dari unit bisnis berbasis rumah atau home based business. Terima kasih Tante yang telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai hari ini. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait perjalanan usaha yang telah Tante jalani selama ini. Pertama, saya ingin menanyakan mengapa Tante memutuskan untuk membangun usaha ini? Tante sebelumnya kerja swasta. Mungkin seiringnya dengan waktu punya anak, terus juga di luar kota, tidak berada di tempat, jadi memutuskan untuk berhenti kerja, terus memikirkan untuk usaha apa yang cocok untuk di rumah, yang nggak mengganggu kegiatan anak-anak dan masih tetap membersamai anak-anak. Jadi Tante pilih untuk awalnya kursus jahit, terus membuka jasa untuk menjahit. Terkait untuk modal Tante, kira-kira kisaran berapa modal yang Tante butuhkan dalam usaha ini? Untuk modal awal ya, karena kan itu pembelian mesin jahit yang pastinya utama itu mesin jahit, mungkin sekitar 10 jutaan lebih, tergantung merek ataupun tergantung itu. Terdapat ada 2 mesin, satu mesin untuk menjahit, yang satu untuk obras ataupun nyicil kalau bahasa untuk penjahitannya. Untuk menjangkau konsumen Tante, biasanya Tante berkembangnya dari obrolan masyarakat atau menggunakan platform media sosial? Biasanya sih dari mulut ke mulut ya. Awalnya dari kita menjahit saudara ataupun teman kerabat dekat, terus biasanya kan kalau kita ngerasa nyaman biasanya untuk di jasa jahit ya, kenyamanan yang dipakai, terus orang nyaman, biasanya orang itu ada ucapan dari mulut ke mulut lah, maksudnya ini tempat jahit di sini enak kan gitu. Jadi sebenarnya paling dari masyarakat ke masyarakat gitu. Kalau untuk medsos sesekali aja sih Tante pakainya. Kalau untuk kendala yang Tante hadapi, kan Tante kan usahanya di dalam rumah nih, ada kendala nggak terkait misalkan anak-anaknya ribut, suka gangguin? Kalau terkait untuk anak-anak, sebenarnya mereka alhamdulillah mengerti untuk ibunya jahit gitu ya. Terus tapi kalau kendala yang lain paling ya namanya keadaan pas dibagi dengan rumah ya, untuk tempat usaha itu agak sempit, sudah gitu nggak maksimal untuk naruh tempat-tempat alat-alatnya gitu. Terus kalau kendala-kendala yang lain teknis sih paling untuk kenyamanan antara si pelanggan dengan Tante gitu. Untuk ya mungkin bajunya kurang nyaman, kurang pas, itu aja kendalanya. Cuman nggak terlalu ini sih kendalanya gitu. Biasanya kalau menjahit Tante itu butuh berapa lama menjahitnya? Kalau untuk menjahit, untuk contoh ya, untuk kebaya aja, kalau dari proses pola, proses potong, lanjut proses menjahit, terus finishing itu sekitar 2 hari aja sih untuk satu baju. Kalau paling lama berapa lama Tante? Kalau paling lama tergantung, kalau dia untuk kebaya, untuk ada payetan gitu, itu bisa 1 minggu. Tapi itu udah lama banget karena itu payetannya banyak gitu. Untuk biasanya untuk satu baju itu hanya maksimal banget 2 hari itu. Itu pun karena kita kadang nyambil dengan pekerjaan yang lain, pekerjaan rumah, antar jemput anak, sama ya kita mungkin kalau sebagai ibu memasak gitu. Kalau untuk itunya paling lama 2 hari. Berdasarkan pengalaman yang telah Tante ceritakan tadi nih, kira-kira ada nggak kerugian dan keuntungan yang Tante alami? Kalau keuntungan jelas dia pendapatan ya, keuntungan. Terus kita juga sudah tahu banyak cara untuk teknik-teknik jahit gitu. Tapi kalau kerugian mungkin cuman sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Paling mentok kerugian itu kita mengganti bahan orang yang kita salah jahit gitu aja. Kira-kira kalau misalkan salah jahit nih Tante, itu salah jahitnya di bagian mana aja?
model sih biasanya. Modelnya misalnya mau yang seperti ini, tapi ternyata modelnya seperti ini, ataupun terlalu sempit dan atau robek, atau ya biasanya untuk jahit itu ada teknis yang kita obras terlalu cepat terus kena obras gitu, robek atau nyangkut di mesin atau nyangkut di jarum gitu. Jadi ya paling kerugiannya paling cuman ganti bahan si konsumen aja. Kalau untuk bahan itu tante yang beli atau konsumen yang kasih ke tante? Biasanya kalau untuk jahit konsumen yang datang bawa bahan ke tante. Cuman ada juga yang minta langsung terima beres bahan, minta tante yang beli buat, dia cuma kasih model gitu, dia terima beres, ada juga kayak gitu. Oke tante, terima kasih telah meluangkan waktunya. Sebagai penutup nih, kira-kira ada nggak tips and trick untuk misalkan masyarakat atau mahasiswa lain di luar sana yang mau mulai bisnis kecil-kecilan di rumah? Tipsnya sih sebenarnya awalnya jangan males untuk memulai. Kalau kita itu sebenarnya kebanyakan rasanya malesnya. Iya. Nah, terus kalau tips pesannya, saat kita memulai itu pekerjaan apapun kita harus ikhlas, terus kita juga ya berusaha semaksimal mungkin, seteliti mungkin, serapih mungkin, itu sih. Jadi untuk tipsnya jangan malas untuk memulai. Dari bincang-bincang tadi ada banyak sekali poin berharga yang bisa kita ambil. Ternyata menjalankan sebuah bisnis dari rumah bukan berarti skalanya terbatas. Kuncinya adalah pada kedisiplinan, manajemen waktu yang baik, serta keberanian untuk memulai dengan apa yang kita miliki. Ibu Mila yang menjadi narasumber yang saya wawancarai buktikan bahwa wirausaha perempuan mampu mengelola tantangan operasional sekaligus tetap inovatif meskipun beroperasi dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.